Perburuan harta karun banyak terjadi di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Pada umumnya, para pemburu mengincar harta karun peninggalan kerajaan masa lampau ataupun bangkai kapal laut pengangkut barang mewah yang karam di laut. Ada yang sukses, ada pula yang gigit jari. Nah, beragam pula alasan mereka memburu harta karun. Di sejumlah daerah di tanah air, misalnya, sebagian pemburu harta karun bahkan berdalih mendapat wangsit atau petunjuk gaib. Dengan dalih itulah, mereka berlomba-lomba mencari harta karun, bahkan menghiraukan keselamatan diri sendiri. 1. Petaka wangsit harta karun Bung Karno dan Raja Majapahit. Niat hati mendapatkan harta karun Presiden pertama Soekarno atau Bung Karno, apa daya nyawa malah hilang. Tercatat, nyawa 3 warga kecamatan Pakusari melayang, sedangkan seorang kritis di perut bumi berkedalaman 10 meter. Lokasi diduga terdapat harta karun Bung Karno itu berada di kawasan hutan RPH Mumbulsari. Tepatnya di petak 42, Dusun Kemiri Songo, Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, Jember, Jawa Timur. Ketiga orang pengejar harta karun yang tewas bernama Taufik, 40, dan Bari, 18 warga Dusun Sanggar, Desa Subo, Kecamatan Pakusari, dan Bawardi, 57 warga Desa Jatian, Kecamatan Pakusari. Sedangkan, korban kritis bernama Freddy, 27, warga Desa Subo, Pakusari. Ada 8 orang yang nekat menggali lubang karena tergiur harta karun peninggalan Presiden yang pertama Ir. Soekarno dan peninggalan Raja Majapahit, ucap Kapolsek Mumbulsari, AKP Heri Supatmo, Senin, tanggal 11 Desember tahun 2017. Ia menjelaskan, informasi adanya harta karun tersebut berdasarkan wangsit yang diterima Tomo alias Paririn, warga Dusun Kemiri Songo, Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, dan Iwan alias Aji Bagus, warga Desa Weringin Rejo, Kecamatan Muncar Banyuwangi. Bahwa di bawah batu besar itu tersimpan harta karun tak ternilai harganya, kata Heri. Atas informasi itu, Tomo segera merekrut 8 penggali yang berasal dari Kecamatan Pakusari. Mereka mulai bekerja sejak Minggu, tanggal 3 Desember tahun 2017. Setelah beberapa hari penggalian, masalah mulai muncul karena ada mata air di lubang galian itu yang terus mengalir. Kedelapan penggali lalu berbagi tugas. 4 orang berada dalam lubang untuk menggali tanah dan menguras air, sementara 4 orang lainnya berada di atas untuk berjaga dan menarik air. Karena kesulitan menguras air, maka mereka datangkan mesin pompa air dan dimasukkan ke dalam lubang, ucapnya. Selanjutnya, mereka menghidupkan mesin pompa air, sehingga menimbulkan kepulan asap dalam lubang diduga tempat harta karun. Mereka tidak memperhitungkan ventilasi udara di tempat tersebut yang sangat minim karena hanya terdapat 1 lubang kecil di bawah batu. Akibatnya, 3 orang meninggal dunia, 1 orang kritis karena kekurangan oksigen. Keempat orang tersebut terlalu banyak menghirup gas CO2 atau karbon dioksida yang keluar dari mesin tersebut, ujarnya. 2. Pesan Eyang Guru bagi penemu harta karun gaib tepi pantai. Pencarian harta karun gaib yang menghebohkan warga Dusun Muara, Desa Tike, Kecamatan Tikeraya, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat masih terus dilanjutkan karena saat ini belum membuahkan hasil. Menurut Eyang Guru Slamet Santoso, orang yang mendapat amanah untuk mencari harta karun gaib tersebut, pencarian tersebut harus dilanjutkan karena harta karun itu bernilai tinggi dan bisa untuk kemaslahatan umat dan kesejahteraan bersama bagi bangsa. Mimpi saya itu adalah amanah untuk kepedulian dan kesejahteraan bersama bagi bangsa. Isinya sesuai mimpi adalah harta karun yang bernilai tinggi harganya, kata Eyang Slamet, begitu ia akrab disapa, Kamis, tanggal 9 Februari tahun 2017. Alasan lainnya, lanjut Eyang Guru, adalah karena ada 7 titik harta karun gaib. Amanah untuk mencarinya pun sudah lama, tetapi baru tahun ini pencarian dilaksanakan. Eyang Guru menyatakan, jika harta karun gaib itu ditemukan, harta itu harus dikelola orang yang amanah dan dibagi secara adil kepada seluruh bangsa. Dalam mimpi saya itu ada 7 titik harta karun, sudah sejak lama mimpi ini sebenarnya namun baru 2017 ini saya bisa menunaikannya, kata dia. Titik pertama harta karun itu, menurut dia, berada di bibir pantai Dusun Muara, Desa Tike, Kecamatan Tikeraya, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat. Di titik itu pula lah yang menjadi pintu untuk menuju kepada 6 titik lainnya. Titik penggalian saat ini merupakan titik utama dan menjadi pintu untuk menuju ke titik-titik lain harta karun tersebut, ujar Eyang Guru. Sementara itu,
Wakapolres Mamuju Utara Kompol Mihardi menduga harta karun gaib yang disampaikan Eyang Guru merupakan peninggalan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Ia bahkan menduga harta karun itu adalah harta milik bangsa Indonesia yang belum sempat diambil bangsa asing pada Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia II. Amanah dalam mimpinya itu diterjemahkan kemungkinan sebagai harta milik bangsa Indonesia yang belum sempat diselamatkan bangsa asing saat Perang Dunia Pertama atau II, atau harta peninggalan Soekarno yang diterjemahkan sebagai harta penyelamat bangsa. Wallahu alam, kata Mihardi. 3. Izin berdoa di kuburan, 4 penggali tanah asal Bandung ditangkap. Polisi menangkap 4 warga Kabupaten Bandung yang sedang menggali tanah di kawasan pemakaman umum Cijolang, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Mereka sudah 10 hari di Cijolang itu. Izinnya ke juru kunci makam mau ikut wirid berdoa, ternyata mereka malah menggali, kata Kapolsek Tarogong Kaler, Ibda Polisi Hilman Nugraha, di Garut, dilansir Antara, Minggu, tanggal 18 September tahun 2016. Ia menuturkan, warga yang resah dengan keberadaan para penggali tanah di kawasan pemakaman umum itu melaporkannya kepada polisi. Polisi lalu mendatangi penggali itu dan menangkap mereka, berikut menyita peralatan yang digunakan untuk menggali. Pengakuan sementara para penggali itu, kata Nugraha, untuk mencari harta karun yang diperintahkan seseorang bernama Abdul Hakim, warga Cilawu, Kabupaten Garut. Orang itu memerintahkan untuk menggali tanah di areal pemakaman umum Cijolang karena terdapat harta karun yang ditinggalkan Bung Karno. Mencari harta karun setelah mendapat wangsit yang menyuruhnya itu, bahwa ada harta karun Bung Karno, kata mereka, kata Nugara. Ia mengungkapkan keterangan para penggali itu belum dapat dipercaya dan akan terus dikembangkan, termasuk memanggil dan memeriksa orang yang menyuruhnya itu. Kami juga masih menunggu saudara Abdul Hakim untuk keterangan lebih jelasnya, kata Nugraha. 4. Prasasti batu tulis dibongkar, warga Bogor marah. Pembongkaran prasasti batu tulis di Bogor, Jawa Barat, memancing kemarahan warga setempat. Protes dan kutukan diekspresikan lewat spanduk yang memenuhi lokasi di sekitar prasasti. Hampir separuh protes dialamatkan kepada Menteri Agama, Menak Said Agil Hussein Al-Munawar. Konon, sang menteri inilah yang memerintahkan penggalian hingga nongkrongin para tukang gali tanah. Demikian pemantauan liputan 6 SCTV, hingga Minggu sore, tanggal 18 Agustus tahun 2002. Sebelumnya, Menak mendapat amanat dari seorang ustaz perihal harta karun di situs peninggalan Prabu Siliwangi itu. Ditemani seorang paranormal dan 4 penggali, Said menggali areal situs, Jumat, tanggal 16 Agustus tahun 2002. Di sekitar lokasi itu dipercaya terdapat harta karun peninggalan Kerajaan Pakuan Pajajaran. Namun, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, harta karun yang dicari tak kunjung muncul. Alih-alih menemukan harta karun, Said malah diprotes warga karena dianggap merusak situs peninggalan sejarah yang tak ternilai harganya. Penggalian ini meninggalkan bekas berbentuk parit sepanjang 6 meter, lebar 1 meter, dengan kedalaman 2 meter. Selain itu, juga tampak bekas galian berbentuk gua garis tengah 1,5 x 1,5 meter sedalam 1 meter di bawah 2 batu menhir, tunggul batu pengikat tali ketan kuda peninggalan Prabu Siliwangi. Inilah yang dikhawatirkan warga, sebab kini batu pengikat mulai menggantung dan dikhawatirkan ambruk. Namun, menurut Said, penggalian itu tak akan merusak situs sejarah tersebut. Sebab, penggalian dilakukan di luar area lokasi peninggalan bersejarah tersebut. Buat warga Bogor dan Tatar Sunda pada umumnya, prasasti yang ditulis Surawesesa, anak Prabu Siliwangi pada 1533 Masehi adalah benda bersejarah dan mempunyai nilai spirit atas berdirinya kota hujan. Warga setempat meyakini, dulunya di sekitar batu tulis adalah pusat kerajaan Pajajaran terakhir, mengingat lokasinya lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bahkan Presiden Soekarno memberikan perhatian khusus terhadap lokasi itu dengan mendirikan istana batu tulis di seberang prasasti tersebut. Atas reaksi masyarakat itu, Said menghentikan penggalian untuk waktu yang belum ditentukan. Selain itu, menurut Menak, penggalian juga dihentikan lantaran seorang dari 4 penggali situs itu tidak berhati bersih, sehingga harta karun itu luput. Padahal, rencananya, bila harta karun itu didapat, akan diserahkan buat negara. Dilaporkan, saat itu, lokasi prasasti sudah dipasang garis polisi. Sejumlah orang sudah dimintai keterangan berkaitan dengan penggalian tersebut. Mereka diancam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya. Bagi yang merusak,
mengambil, mengubah bentuk atau warna atau memisahkan benda cagar budaya diancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.